Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kreator Amatir. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari teman saya tentang kelulusan yang membawa petaka. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan like videonya, beri masukan kepada kami supaya kami bisa mengembangkan channel Kreator Amatir ini. Oke, tidak berlama-lama, kita lanjut ke ceritanya. Kisah ini terjadi di tahun 2017 bertepatan dengan hari kelulusan sekolah kami. Sebagaimana mestinya, apabila kelulusan sekolah, pastinya anak-anak sekolah merayakan kelulusan tersebut dengan bermacam-macam cara yang berbeda. Ada yang berpesta pora, ada yang menggelar syukuran, dan ada pula yang konvoy turun ke jalan untuk sekedar meramaikan jalan dengan baju seragam yang dicoret-coret dan digambar-gambar dengan menggunakan pilok menandakan bahwa mereka telah lulus sekolah. Namun, lain halnya denganku dan kawan-kawan yang tidak bisa ikut turun ke jalan. Aku bersama teman-teman hanya bisa merencanakan dengan kegiatan bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam, dan sebagainya. Ya, walaupun untuk bakar-bakar kita harus mendadak mencarinya, seperti memancing ikan, menjala ikan, dan menyerok ikan di kali. Ku dan teman-teman bukanlah terlahir dari keluarga yang serba ada atau berada. Kami hanyalah anak-anak yang terlahir dari keluarga yang sangat tidak mampu. Boleh dibilang kami terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Di saat semua turun ke jalan, aku dan teman-teman hanya bisa melihat teman-teman melaju di jalan. Walaupun ada beberapa teman yang lain yang mengajak kami, tapi kami menolak dengan cara yang sangat halus. Oke, kita perkenalkan nama-nama yang ada di dalam cerita ini. Aku sendiri, Santo. Ada Darto, ada Asep, ada Pendi, ada Ade, ada Denny, Irma, Jana, dan juga Mela. Teman yang mengajak kami ikut konvoy adalah Denny dan Ade. Denny pun mengajak Darto dan aku. Tuh, hayo atuh gabung. Kapan lagi bisa kayak gini? Ucap Denny. Iyalah, cuman beberapa kesempatan aja kok. Buatlah hari ini jadi hari yang bersejarah. Timpal Ade. Aku dan teman-teman hanya bisa menjawab, enggak ah, terima kasih. Lebih baik aku nungguin emak aja, kan emak lagi sakit. Ucapku pada Denny dan Ade. Dan teman-teman yang lain juga berkata, iya kami juga mau main di rumah neneknya Santo aja.
Sekalian nemenin Santo dan merencanakan buat malam minggu mau ngapain, kata Darto, Asep, dan juga Pendi. Asep, Darto, dan Pendi rumahnya bersebelahan dengan rumah nenekku. Jadi kalau misalkan ada apa-apa dengan nenekku, merekalah yang pertama membantu dan mengabariku. Karena rumahku jauh dengan rumah nenek, namun selama menunggu kelulusan, aku tinggal di rumah nenek. Ya, walaupun aku sama mereka sudah kenal dari kita masih kecil, tapi aku baru dipertemukan kembali saat sekolah menengah pertama. Sebenarnya bukan kami gak mau ikut turun ke jalan, namun kami semua setiap malam selalu ada yang membisikkan sesuatu. Bukan hanya aku saja, tapi semua kami berempat selalu mendengarkan bisikan-bisikan suara perempuan yang berbisik. Jangan pernah ikut konvoy kalau masih mau selamat. Ucap bisikan itu. Sampai tiba acara itu dilaksanakan, malamnya hadir kembali bisikan itu. Sebenarnya sih ada di antara teman perempuanku yang dibisiki oleh suara perempuan itu. Tapi teman perempuanku tidak menggubrisnya. Namanya Meli dan Irma yang mendapatkan bisikan itu. Malamnya, sebelum Meli dan Irma ikut serta turun ke jalan, Irma bercerita, "Hai guys, udah beberapa malam aku selalu dibisiki oleh suara wanita." Irma menceritakan langsung tanpa basa-basi. "Aku juga sama, Mak, mendengar bisikan," sambung Meli. "Sama, kami juga mendengar bisikan seperti itu," ucapku pada Irma dan Meli. "Apakah bisikannya seperti ini? Jangan pernah ikut konvoy kalau masih mau selamat," kata Asep dan Darto menyambarku. "Benar, Sep, persis seperti itu. Tapi kalau malam kemarin sepertinya agak berbeda. Seperti inilah bisikannya." Hati-hatilah kalau kalian memaksa, karena akan ada kejadian yang tak terduga. Kata Irma dan Meli berbicara kepada kami. "Kira-kira maksud dari bisikan itu apa ya?" kata Meli. "Sebenarnya aku takut dengan bisikan itu, tapi aku nggak enak sudah janji sama yang lain," kata Irma kepada kami. Selang beberapa waktu selesai kita mengobrol bisikan itu dan kita ganti topik. Datanglah pengganggu makanan, yaitu Denny dan Ade. Tiba-tiba mereka datang dan mengambil makanan yang ada di piring tanpa permisi, dan tanpa dosa mereka langsung bilang, "Gimana besok acaranya? Kalian mau pada ikut nggak?" ucap Denny. Kita berempat hanya menggelengkan kepala, tanda menolak pada mereka. Beda cerita dengan Irma dan Meli yang mengangguk dan berkata, "Siap, besok kita bersenang-senang dengan melupakan tentang bisikan itu." Malam itu pun kita habiskan dengan berbincang-bincang dan bercerita hal apa yang selanjutnya kita lakukan. Misalnya, mau melanjutkan sekolah kemana atau mengerjakan apa, kita berbincang tidak kenal waktu sampai waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi. Akhirnya kita membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita,
tibalah saatnya acara konvoy itu dilaksanakan. Seperti yang sudah disampaikan Denny dan Ade, Denny dan Ade pun kembali membujuk kami untuk ikut, tapi kami tetap menolaknya. Mereka pun berangkat dan aku bersama yang lainnya tetap di rumah menjaga nenek yang sedang sakit. Sembari menjaga nenek, kami berempat berbincang bersama. Sebenarnya sih harusnya kami berlima, cuman salah satu dari teman kami, Pendi, sedang ada perlu sama keluarganya, jadi Pendi nggak ikut main di rumah nenekku. Sepertinya seru kalau kita ikut konvoy, kata Asep. Ya, pasti seru lah, Sep. Bisa dibayangkan lah secara satu sekolah konvoy merayakan kelulusan, jawab Darto. Aku tidak fokus sama sekali. Karena sambil melihat nenek dan mengingat perkataan bisikan dan kata guru-guru itu. Sebenarnya pihak sekolah melarang loh muridnya konvoy ke jalan, sambarku kepada mereka. Iya sih, kata Pak Guru juga, dengan konvoy tersebut bisa menimbulkan keributan, kerusuhan, ataupun kecelakaan, jawab Darto. Tapi kenapa ya mereka tidak mendengarkan kata guru? Sambung Asep. Ya, semoga aja tidak terjadi apa-apa kepada teman-teman kita, jawabku sembari lemas. Sedang enak-enak kita mengobrol setelah jam 2 sore terlihatlah sosok Pak Guru dari sekolah kami menghampiri kita. Sore San, Pak Guru pun menyapa kami. Kita sontak menyalami tangan Pak Guru. Karena di mana-mana kalau ketemu Pak Guru, kita harus menyalami dan harus menghormati kepada yang lebih tua. Iya Pak, ada apa Pak? Kata kami berempat. Nusan, tahu rumahnya Meli enggak? Aku sontak terdiam. Tahu Pak, Melinya kan lagi ikut konvoy Pak, kata Asep. Iya Bapak tahu Sep, tapi Bapak ada perlu sama orang tuanya Meli. Ada perlu apa Pak? Kataku menyambar. Sudahlah, nanti saja Bapak ceritanya di rumah Meli. Aku pun menjawab. Sebentar Pak, saya mau minta tolong sama ibunya Darto dulu buat jagain nenek saya, kataku sambil meloyor ke rumah Darto. Kita berlima sama-sama ke rumah Meli. Sesampainya di rumah Meli, saya pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. Di dalam rumah ada yang menjawab salam kami. Waalaikumsalam, jawab ibunya Meli. Ada apa ini kok ramai-ramai kesini San? Dan bapak itu siapa? Ibunya Meli pun bertanya. Pak Guru langsung memperkenalkan diri. Saya Budi Bu, guru sekolahnya Meli. Oh iya silahkan masuk Pak, kata ibunya Meli. Iya Bu, terima kasih. Mohon maaf Bu, sebelumnya saya datang ke sini ada yang mau saya katakan, ada yang mau saya kabarkan, kata Pak Guru. Ada apa emangnya Pak? Kata ibunya Meli. Tapi sebelumnya ibu jangan kaget ya. Ini tentang Meli Bu.
Meli mengalami kecelakaan pas konvoy tadi. Ibunya Meli sontak merasa lemas dan menangis. Mohon maaf Bu, sebenarnya saya sudah melarang mereka untuk konvoy. Namun mereka semua memaksa karena guru-guru di sekolah hanya berjumlah sedikit. Jadi guru-guru tidak bisa berbuat apa-apa dengan paksaan mereka. Jelas Pak Guru kepada ibunya Meli. Iya Pak, nggak apa-apa. Tapi sekarang keadaan Meli gimana? Dan Meli ada di mana sekarang? Kata ibunya Meli. Meli ada di puskesmas terdekat di tempat kejadian, Bu. Saya juga belum tahu kondisinya Meli dan Irma. Saya menyempatkan memberitahukan kepada keluarga terlebih dahulu sebelum saya ke puskesmas. Setelah Pak Guru menjelaskan panjang lebar kepada ibunya Meli, sebelum berangkat saya disuruh Pak Guru untuk mengabarkan orang tuanya Irma. Orang tua Irma pun merasa kaget dan sontak lemas mendengar kabar ini. Akhirnya saya beserta Pak Guru dan orang tua Irma dan Meli pergi ke puskesmas untuk melihat keadaan Meli dan Irma. Sebelum berangkat, saya sempatkan pulang dan meminta tolong kepada ibunya Darto untuk menjaga nenek, dan saya jelaskan singkat kejadian ini. Ibunya Darto pun mengizinkan dan mau menolongku menjaga nenek. Sesampainya di sana, Meli dan Irma masih berada di usaha gawat darurat. Sesampainya di sana, Meli dan Irma masih berada di UGD dengan keadaan luka yang sangat parah. Itu untuk Meli. Beda cerita dengan Irma. Irma hanya mengalami luka-luka ringan dan mengalami cedera pada kakinya karena salah satu tulang kakinya ada yang retak. Namun untuk Meli dengan keadaan yang sangat parah, dengan kepalanya yang tak henti-henti mengeluarkan darah. Pas saat aku masuk ke ruangan UGD itu, aku melihat bayangan Meli yang sedang memperhatikan tubuhnya sambil berderai air mata. Aku tidak bisa memberitahukan ibunya karena percuma. Kalau aku memberitahukannya, siapapun, siapa sih dan siapa yang akan percaya dengan kata-kata yang mereka nggak bisa lihat? Aku terus memperhatikan bayangan Meli. Aku coba mendekati Meli dan berada di samping bayangan itu. Lalu bayangan Meli membisikkan, "Maaf, aku nggak bisa." Lalu bayangan Meli membisikkan, "Maaf, aku yang nggak mendengarkan kata-kata kalian." Bisiknya bersamaan dengan Meli yang berbaring di tempat tidur. Kata-kata Meli dan kata-kata bayangan itu mirip, sama. Kata-katanya pun sama. Kami semua sudah memaafkan hal itu, Mel. Cepatlah sembuh biar kita bisa kumpul seperti biasa lagi, kata kami berempat. Terus Meli meminta maaf kepada ibunya. Namun ibunya Meli hanya menangis dan menangis. Selang beberapa menit, Meli pun menghembuskan napas terakhirnya dan aku melirik ke bayangan itu.
Tiba-tiba bayangan itu pun perlahan hilang sembari tersenyum kepada kami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua mengucapkan kata itu. Beda cerita dengan Irma. Irma hanya mengalami cedera pada kaki, ya dikarenakan ada salah satu tulang yang retak. Jadi untuk sementara Irma harus dirawat, dan kalau seandainya diperbolehkan pulang pun masih tidak boleh banyak bergerak. Berarti Irma harus duduk di kursi roda untuk sementara waktu. Singkat cerita, kami pun pulang dan mengabarkan meninggalnya Meli ke rumah keluarga tetangga. Singkat cerita, kami pun pulang dan mengabarkan bahwa Meli sudah meninggal dunia. Keluarga, tetangga, semua gotong royong membereskan tempat untuk menyimpan jenazah almarhumah Meli. Setibanya jenazah Meli, kami beserta tetangga dan keluarganya mengaji di rumah Meli silih berganti. Tepat saat aku mengaji, aku melirik ke arah foto almarhumah Meli yang sangat cantik. Dan tidak disadari, aku meneteskan air mata dan membasahi pipi karena merasa kehilangan seorang sahabat. Lalu kusadari melihat fotonya. Lalu kusudahi melihat fotonya dan aku melirik ke samping foto itu tepat di pintu untuk masuk ke dalam. Lalu kusudahi melihat fotonya dan ku melirik ke pintu di samping foto itu dan kulihat kembali bayangan Meli tersenyum padaku. Setelah aku selesai mengaji, dengan penasaran aku tanya pada teman-temanku, "Guys, apa kalian melihat bayangan Meli?" Tanyaku sambil berbisik. "Apaan sih San? Kami gak ngeliat apa-apa kok," kata teman-temanku. Kenapa hanya aku yang bisa melihat bayangan Meli? Apa ada yang mau Meli sampaikan? Dalam pikirku. Singkat cerita, acara pemakaman dilaksanakan. Kami semua berkumpul. Aku, Darto, Asep, Ade, Pendi, dan Denny. Hanya Irmalah yang tidak bisa hadir dikarenakan masih dalam perawatan medis. Selama 7 hari, kami semua melaksanakan tahlil di rumah Meli dan mendoakan Meli terus menerus. Tepat malam terakhir, yaitu malam minggu, bertepatan dengan hari ke-7 meninggalnya almarhumah Meli. Malam minggu yang kita tunggu-tunggu, kita melaksanakan acara bakar-bakar yang sudah kita rencanakan dari jauh. Teman-teman cowok lengkap, semua hadir. Tiba-tiba Ade menangis. Andai saja itu aku tetap di belakangnya, mungkin Meli masih bersama kita. Letuk Ade sambil menangis. Sudahlah Dek, namanya musibah kan gak ada yang tahu. Timpal Asep.
Ya, setidaknya kalau aku berada di belakangnya, aku tahu kejadiannya, Sep, dan bisa menolong dengan cepat. Aku ada pas dengar kabar Meli sudah ada di UGD. Teman macam apa aku ini? Kata Ade dan juga Denny. Aku pun bergegas menghentikan ocehan Ade dan Denny. Sudahlah, Den. Ini musibah toh, bukan kalian juga yang salah. Lebih baik kita doain terus almarhumah Meli. Sudahlah, Dek. Ini musibah toh, juga bukan kalian juga yang salah. Lebih baik kita doain terus Meli supaya Meli bisa bahagia di alam sana dan dilapangkan kuburnya. Singkat cerita, selesailah kita bakar-bakar. Kemudian Asep kebelet BAB dan diantarlah oleh Pendi. Karena di rumah nenek dan rumah Darto tidak ada kamar mandi atau tidak ada WC, jadi harus BAB ke empang-empang yang ada di sini yang sudah disediakan fasilitas tempat BAB. Gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Naiklah Asep ke tempat BAB di atas empang itu, dan Pendi menunggu di sebuah gubuk di samping empang. Beberapa menit Pendi duduk di gubuk itu, terlihatlah bayangan putih terbang melewati gubuk itu. Sontak Pendi bangkit dan berdiri melihat bayangan itu. Sialnya, bayangan itu menghampiri Pendi yang ketakutan. Sampai Pendi gak mau melihat wajahnya. Saking ketakutannya, Pendi meninggalkan Asep dengan lari kocar-kacir sampai terjebur ke dalam empang yang dipenuhi dengan kotoran dan lumpur. Dengan ngos-ngosan dan baju yang penuh dengan lumpur, Pendi menghampiri kita yang masih berada di lokasi bakar-bakar. Setelahnya, Pendi merasa shock dan keesokan harinya Pendi jatuh sakit. Entah itu sakit karena terjatuh ataupun karena melihat hal itu. Dan apakah dan siapakah yang dilihat oleh Pendi? Kita tunggu di episode berikutnya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini, dan jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, like videonya, dan share juga ke media sosial teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.